edisi hari ini. Program ini menghadirkan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Bagus Tamimi, inilah Desa Besukan selengkapnya. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melantik dan mengambil sumpah jabatan Direktur Perumda Pasar Bautung Batua Rusdiansa untuk masa bakti 2022-2027 di Marga Sultan Adam, Martapura. Sesuai visi dan misi, Bupati mengharapkan menjadi pasar tradisional yang tertib, aman, nyaman, dan meningkatkan pendapatan asli daerah, memberikan yang terbaik, cepat, mudah, dan transparan. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melantik dan mengambil sumpah jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Pasar Bautung Batua Rusdiansa untuk masa bakti 2022-2027 di Marga Sultan Adam, Martapura. Bupati Banjar mengatakan sesuai visi dan misi untuk menjadikan pasar tradisional yang tertib, aman, nyaman, memberikan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu memberikan pelayanan terbaik, cepat, dan mudah serta transparan. Begitu pula meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pasar dalam rangka menjadikan pasar yang kondusif dan representatif. Ditambahkan Bupati, ke depan tantangan lebih berat dan menjadi tugas pimpinan perusahaan untuk lebih mengoptimalkan sesuai dengan apa yang menjadi komitmen kontrak kinerja. Kepada Dewan Pengawas, Bupati juga meminta untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan bisa memberikan masukan bagi direktur untuk mengelola sehingga perusahaan bisa berkembang lebih baik lagi. Bersinergi dengan visi misi Bupati Banjar adalah langkah awal yang akan dilakukan Direktur Perumda Pasar Bautung Batua Rusdiansa dengan membangun pasar tradisional yang maju, mandiri, dan agamis. Kemudian mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan pasar, sehingga pertumbuhan pasar tradisional akan bisa bersaing dengan pertumbuhan pasar modern. Terkait dengan pendapatan asli daerah, pihaknya pun sudah menyusun rencana kerja. Mungkin yang pertama yang perlu kita laksanakan yaitu nanti bersinergi dengan visi misi daripada Pak Bupati Banjar, yaitu untuk membangun pasar tradisional kita juga yang maju, mandiri, dan agamis. Selanjutnya nanti kita juga melaksanakan tugas-tugas lain selain penyusunan daripada aturan-peraturan baru tentang peraturan umum daerah. Nantinya juga kita bagaimana berupaya untuk mengatasi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam lingkungan pasar kita, sehingga pertumbuhan pasar tradisional ke depan akan mampu bersaing dengan pertumbuhan daripada pasar modern. Target khusus nggak, Pak? Target khusus kita yang dalam hal ini terus kita mengupayakan untuk berkontribusi lebih baik dan lebih meningkat kepada pemerintah Kabupaten Banjar. Ada kontrak khusus nggak, Pak, dengan pemerintah daerah atau jabatan ini, Pak? Kontrak khusus dalam hal ini ya pastinya ada yang kami tanda tangani nanti sebagai komitmen kami untuk melaksanakan sebagaimana yang diamanahkan oleh Pak Bupati Banjar. Ada target PAD ada tahun ini dan tahun Kalau target PAD ya pastinya kita sudah menyusun rencana kerja kita untuk ke depan terkait dengan PAD ini sendiri. berapa Pak? Kalau target PAD kita masih menyusun rencana bisnis ini yang grafiknya itu nanti kita terus upayakan setiap tahunnya pasti meningkat daripada sebelum-sebelumnya. Ada nilainya berapa? Kalau nilai kami masih belum dapat menyampaikan dikarenakan kami juga masih menghitung potensi-potensi pendapatan di dalam lingkungan pasar. Pelantikan ini turut dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwan Syah, Dewan Pengawas Perumda Pasar Bautung Batua, Direktur Umum PT Air Minum Intan Banjar, Direktur Utama PT Baramarta, Kepala Cabang Bangkal Martapura, sejumlah Kepala SKPD, dan sejumlah undangan. Hairin Rodi, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, sebanyak 33 orang pejabat fungsional dilantik dan diambil sumpah janji jabatannya oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di Marga Sultan Adam, Martapura. Bupati berpesan pejabat yang dilantik untuk menjaga kode etik bisa membuktikan kepada masyarakat dengan integritas berkualitas, berinovasi yang mengedepankan kualitas pelayanan publik dan menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya.
dengan penuh tanggung jawab. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melantik dan mengambil sumpah janji jabatan fungsional di Mahligai Sultan Adam, Martapura. Bupati menyampaikan selamat kepada pejabat yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya yang sebanyak 33 orang. Bupati menjelaskan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini merupakan upaya dalam rangka mempercepat pergerakan roda pemerintahan di semua sektor lini pembangunan, serta menciptakan para pejabat fungsional yang kompeten yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak lupa, Bupati mengingatkan bahwa tantangan kerja ke depan semakin hari semakin berat dan kompleks. Ia pun berpesan pejabat untuk bisa menjaga kode etik, bisa membuktikan kepada masyarakat dengan integritas berkualitas, berinovasi untuk mengedepankan kualitas pelayanan publik, dan menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Banjar yang manis, yakni maju, mandiri, dan agamis, dengan salah satu misinya adalah penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik, bersih, dan efektif. Itu kami berharap dari pemerintah daerah keinginan seluruh pejabat mempunyai inovasi nantinya untuk mengedepankan dalam pelayanan publik, dan yang terpenting jangan lupa jaga amanah ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Kami titipkan kepada SKPD, para pejabat yang baru dilantik fungsional itu tidak lepas dari pengawasan pembinaan dari para SKPD-nya. Kita ketahui dan selalu kami sampaikan masih banyak para ASN yang tidak dibina betul-betul oleh para SKPD-nya. Saya sangat sedih, tentu masih ada yang mungkin pejabat atasnya masih otoriter dengan jabatan bawahnya, apalagi dengan tenaga kontrak seperti itu. Namun tentu tantangan ke depan kita semakin berat untuk bekerja, kayak kita banyak. Pada itu, saudara-saudari, kami berharap mendukung selalu program atau visi misi kepala daerah, sehingga apapun yang akan dijalankan ini bisa berjalan dengan optimal. Turut hadir dalam pelantikan ini PLT Kepala BKP SDM Kabupaten Banjar Haji Muhammad Riza Dauli, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ikhwan Syah, dan Asisten Bidang Administrasi Umum Haja Siti Mahmuda. Fahrizal Faidillah, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, kita beralih ke berita berikut ini. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur membuka kegiatan verifikasi desa stok buang air besar sembarangan dalam rangka penurunan stunting dan Kabupaten Banjar Sehat 2023. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan akses sanitasi desa, meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencegah risiko stunting serta menurunkan angka kematian. Kemudian akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak. Faktor lingkungan atau kebiasaan menjadi penyebab buang air besar sembarangan dan menjadi tantangan pemerintah Kabupaten Banjar di era digital serta Indonesia menuju negara maju. Begitu pula masalah stunting yang menjadi isu nasional saat ini. Hal tersebut diutarakan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat membuka kegiatan verifikasi Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan dalam rangka penurunan stunting dan Kabupaten Banjar Sehat 2023. Bupati menyampaikan selamat dan apresiasi kepada 30 desa dan kelurahan yang sudah melaksanakan SBS 100% di tahun 2022. Bagi desa atau kelurahan yang belum tercapai targetnya, Bupati meminta untuk tetap semangat agar bisa mencapai 100% di desa masing-masing. Bupati menyebutkan penggunaan air dan sarana sanitasi yang tidak layak dapat menyebabkan terjadinya penyakit seperti diare, kolera, disentri, penyakit kulit, dan lainnya. Tidak lupa Bupati mengajak camat, pembakal, dan seluruh aparat desa di Kabupaten Banjar untuk menggalakkan aksi kebersihan di desa masing-masing, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Yasna Khairina, mengatakan, tujuan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan akses sanitasi desa dalam mencapai stop buang air besar sembarangan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencegah risiko stunting serta menurunkan angka kematian. Akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak akan menimbang pada perbaikan status kesehatan, terutama kesehatan perempuan dan anak. Yasna menjelaskan total desa dan kelurahan yang telah mencapai 100% stop buang air besar sembarangan sejak tahun 2021 sebanyak 126 dari 290 desa dan kelurahan di Kabupaten Banjar. Sementara 30 diantaranya mendapat penghargaan di tahun 2022 ini. Dalam rangka menuju Kabupaten Banjar Sehat, karena stok buang air besar ini kan sangat berpengaruh terhadap penilaian di sanitasi. Jadi ujung-ujungnya adalah nanti ke stunting juga, karena dengan akses sanitasi yang layak itu akan memberi dampak terhadap kesehatan semua, ibu hamil, bayinya, ya. Kemudian hubungannya lagi dengan, karena kita kan sekarang prioritasnya stunting ya. Nah, salah satu penyebab stunting itu adalah yang sering sakit-sakitan. Air atau sanitasi yang layak itu akan membantu mencegah orang bisa sakit-sakitan. Ya. Jadi tujuannya mendorong desa-desa supaya stop buang air besar sembarangan, karena pada saat ini kita masih 126 desa yang sudah stop buang air besar sembarangan. Yang lainnya tuh masih ada sedikit lagi, ada beberapa kepala keluarga yang belum, tapi ada juga sih yang masih satu kecamatan itu masih nol ya. Nah, makanya tujuan hari ini kita mendorong mereka supaya pada saat verifikasi nanti akan bertambah lagi desa-desa atau kelurahan yang stop buang air besar sembarangan. Penghargaan secara simbolis diserahkan Bupati Banjar kepada 4 desa dan kelurahan, diantaranya Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura, Desa Gunung Batu Kecamatan Sambung Makmur, Desa Bawahan Pasar Kecamatan Mataraman, dan Desa Akar Baru Kecamatan Martapura Timur. Hairin Zidan, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur resmikan Plaza Pelayanan Publik Kecamatan Gambut yang ditandai dengan pemotongan untayan melati. Bupati mengapresiasi semua pihak dalam menghadirkan terobosan Plaza Pelayanan Publik di Kecamatan Gambut dan pihaknya terus memantau agar pelayanan didukung dengan persiapan SDM yang profesional. Selain itu, untuk tetap bersikap ramah tamah, santun dan ikhlas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur meresmikan Plaza Pelayanan Publik Kecamatan Gambut, di mana peresmian ini dihelat di Pasar Baru Gambut yang ditandai dengan pemotongan untayan melati oleh Bupati Banjar didampingi wakilnya Habib Idrus Al-Habsyi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias, dan PLT Kepala DPMP TSP Kabupaten Banjar M. Ihsan. Bupati Banjar mengatakan, pelayanan ini adalah harapan masyarakat Kabupaten Banjar, baik dalam pelayanan kependudukan maupun perizinan. Tidak lupa, Bupati mengapresiasi kepada semua pihak dalam menghadirkan terobosan Plaza Pelayanan Publik di Kecamatan Gambut, dan pihaknya akan terus memantau agar pelayanan tersebut didukung dengan kesiapan sumber daya manusia yang profesional. Ia pun meminta untuk tetap bersikap ramah tamah, santun dan ikhlas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan juga turut hadir Ketua DPD RI, para tamu undangan, para hadirin yang berbahagia. Pada hari ini, alhamdulillah, rasa syukur, rasa bahagia, ulun dan Ketua Tim Penggerak PKK bisa hadir dalam rangkaian acara peresmian Plaza Pelayanan Publik Kecamatan Gambut. Ini adalah visi misi kepala daerah yang sudah terjanjikan dan dicantumkan dalam RPJMD. Plaza Pelayanan Publik yang ada di wilayah
Kecamatan Sepangpat sudah dilaksanakan tahun lalu. Pada hari ini kita juga alhamdulillah bisa bersama-sama meresmikan plaza pelayanan publik yang ada di Kecamatan Gambut. Kalau dikatakan oleh Pak Camat tadi, Pak Camat Gambut ini daerah barat, berarti daerah timur dan barat sudah ada pelayanan. Begitu pula daerah perkotaan ada mall pelayanan publik. Jadi pelayanan ini tentunya adalah harapan masyarakat kita ketika mereka menginginkan beberapa pelayanan, baik itu dalam pelayanan di Dukcapil maupun perizinan. Sementara itu, PLT Kepala DPMP TSP Kabupaten Banjar M. Ihsan menyampaikan, plaza pelayanan publik tersebut hadir dalam rangka mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat sekitar Kecamatan Gambut. Dijelaskannya, plaza tersebut menggunakan fasilitas Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batua yang akan mulai beroperasi pada 22 September 2022 dengan pelayanan perizinan dan kependudukan, diantaranya pembuatan perizinan berusaha atau OSS dan perekaman dan cetak KTP. Kedepan rencananya selain dua pelayanan tersebut, pihaknya akan menambah pelayanan samsat dan pajak kendaraan bermotor. Ini kita hadirkan dalam rangka mempermudah dan memperketatkan akses pelayanan perizinan usaha dan juga administrasi kependudukan kepada masyarakat di sekitar wilayah Kecamatan Gambut dan sekitarnya. Mungkin kapan akan beroperasi, Pak? Kalau beroperasi besok sudah bisa beroperasi karena hari ini kita diresmikan, kalau besok bisa beroperasi. Untuk saat ini ada layanan perizinan, bisa dilihat di depannya ada pembuatan perizinan dan berusaha polisi institution dan konsultasi perizinan. Kemudian untuk catatan sipil yang membutuhkan itu ada layanan rekam dan cetak KTP serta pengurusan administrasi kependudukan lainnya. Depan rencana kita akan tambahkan samsat pajak kendaraan itu STNK. Nah, cuman ini yang tersedia kan tempatnya baru ini. Jadi kalau sudah Sebelum meninjau plaza pelayanan publik Kecamatan Gambut, dilakukan penyerahan dokumen perizinan berusaha oleh Bupati Banjar kepada Hermansyah dan Kurniati. Juga diserahkan KTP kepada M. Saudi, serta penyerahan Kartu Identitas Anak atau KIA kepada dua anak yaitu M. Zaini Fadilah dan Nur Khaliza Hamzah. Hadir dalam kegiatan ini Forkopimda Banjar, Kepala SKPD, Wakil Ketua 1 DPRD, DPRD Dapil Gambut, Camat beserta Porkofimcam Gambut, para pembaka Kecamatan Gambut, pimpinan perbankan dan perusahaan daerah, serta tokoh masyarakat setempat. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang cukup signifikan, khususnya bagi pemerintah Kabupaten Banjar. Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar yang diwakili oleh Sekda Banjar Haji Mat Hilman saat menghadiri aksi panutan pembayaran PBB Kabupaten Banjar tahun 2022. Hilman apresiasi kepada para pembayar PBB yang selama ini telah berkontribusi aktif dalam pembangunan di Kabupaten Banjar. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang cukup signifikan, khususnya bagi pemerintah Kabupaten Banjar. Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar yang diwakili Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman saat menghadiri aksi panutan pembayaran PBB Kabupaten Banjar tahun 2022 oleh Kantor Pajak Pratama Banjarbaru dan KP2KP Martapura di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar di Martapura. Di hadapan 46 wajib pajak dari sektor pertambangan dan perkebunan, Hilman mengatakan saat ini sinergi pemerintah Kabupaten Banjar dengan Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Banjarbaru sudah terjalin sangat baik dan akan terus ditingkatkan. Salah satunya dalam hal optimalisasi penerimaan PBB dari sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya. Pemerintah Kabupaten Banjar menurut Hilman memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pembayar PBB yang selama ini telah berkontribusi aktif dalam pembangunan di Kabupaten Banjar.
Sementara itu, Kepala KPP Pratama Banjarbaru Heri Sumartono mengatakan, dengan wilayah kerja Kabupaten Banjar, Tanah Laut, dan Kota Banjarbaru, tahun 2022 diberikan amanat target sekitar 1,35 triliun rupiah. Ditambahkan Heri, di Kabupaten Banjar masih terdapat 45 wajib pajak yang belum melunasi kewajiban pembayaran PBB P5L-nya dari tahun 2015 sampai dengan 2022. Dengan tunggakan sebesar 73,874 miliar rupiah. Sesuai Undang-Undang PBB menjelaskan bahwa pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atau SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Selanjutnya, apabila pada saat jatuh tempo pajak yang terhutang tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% per bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Dan untuk menghindari sanksi atau denda administrasi, maka diharapkan SPPT atau STP PBB yang sudah diterima agar segera dibayar sebelum jatuh tempo. Hairin Melda, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Bunda PAUD Kabupaten Banjar Hajah Nurul Tias hadiri pelaksanaan bantuan pemerintah dalam kegiatan usaha kesehatan sekolah atau UKS dari Direktorat PAUD di TK Al-Kausar, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabung. Bunda PAUD Kabupaten Banjar Hajah Nurul Tias menjelaskan pelaksanaan bantuan pemerintah dalam kegiatan UKS disalurkan melalui Dinas Pendidikan kepada 10 lembaga PAUD. Sejumlah orang tua murid TK Al-Kautsar Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, hadiri pelaksanaan bantuan pemerintah dalam kegiatan usaha kesehatan sekolah atau UKS dari Direktorat PAUD di sekolah setempat. Bunda PAUD Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias menjelaskan, pelaksanaan bantuan pemerintah dalam kegiatan UKS disalurkan melalui Dinas Pendidikan kepada 10 lembaga PAUD. Nurgita Tias berharap kedepannya bisa menciptakan PAUD HI atau Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif, bahwa pendidikan PAUD sangat penting yang dimulai pada anak umur 3 tahun, kemudian dilanjutkan TKA dan TKB. Selain itu, harapannya adanya partisipasi dari aparat, baik dari pihak kecamatan maupun desa, serta kepedulian pihak tenaga kesehatan dan insan dunia pendidikan. Alhamdulillah, kegiatan hari ini adalah merupakan kegiatan yang diselenggarakan kolaborasi dari Bunda PAUD Kabupaten Banjar, Bunda PAUD Kecamatan, dan Sungai Tabuk, kemudian juga selaku penerima bantuan UKS. Ini adalah unit kesehatan sekolah yang mana juga dituangkan, disalurkan melalui Dinas Pendidikan, dan Alhamdulillah 10 dari PAUD yang berkesempatan dapat, salah satunya ada di Sungai Tabuk. Saya berharap ini bisa menciptakan PAUD HI. Apa itu PAUD HI? PAUD HI itu sudah digaungkan dari jauh hari sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya ketika kita menjadi wakil ketua TPPKK. PAUD HI adalah PAUD Holistik Integratif, bahwa pendidikan PAUD itu sangat penting. Pendidikan PAUD itu harus diikutsertakan oleh anak-anak kita yang umurnya 3 tahun untuk memasuki PAUD 1 tahun sebelum pra SD, ya. Jadi PAUD baru 1 tahun baru lanjut ke TKA dan TKB. Nah ini yang sebenarnya sedang sama-sama menjadi polemik dari pemerintah pusat maupun sampai ke provinsi dan kabupaten kota. Ini saya berharap pesan ini dapat disampaikan secara berantai oleh Bunda PAUD Kecamatan sampai nanti ke Bunda PAUD Desa. Saya yakin kalau ada semangat kebersamaan, PAUD HI tentu dengan mudah dapat kita wujudkan, ya. Ada partisipasi dari aparat selaku kelembagaan baik kecamatan maupun desa, dan ada partisipasi kepedulian dari pihak tenaga kesehatan, terlebih lagi insan dunia pendidikan. Terima kasih. Bantuan itu untuk satu Kabupaten Banjar itu sebanyak 10 lembaga yang memberikan bantuan. Kemarin yang memverifikasi itu langsung dari Direktorat PAUD untuk penentu penerima bantuan. Harapannya ada dengan bantuan UKS
masih ada penguatan pelaksanaan usaha kegiatan sekolah di satuan PAUD dengan orang tua dapat ibaratnya pembelajaran itu berkesinambungan dan pemenuhan kebutuhan esensial anak, yaitu salah satunya penerapan perilaku hidup bersih sehat dapat dilakukan bukan hanya di satuan PAUD tapi juga di rumah. Dan satuan PAUD akan diwajibkan untuk mengikuti SOP PKPAS yaitu untuk di satuan PAUD dan di rumah. Turut hadir dalam kegiatan ini Camat Sungai Tabuk Taufikur Rahman, Bunda PAUD Kecamatan, Lurah Sungai Lulut, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Kepala Sekolah dan para guru TK Al-Kautsar Sungai Tabuk. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, demikian program Lensa Menjadi Pekan untuk edisi kali ini. Tidak lupa kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Mau kira-kira kerja bertugas, saya Bagus Tamimi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.